Bangga di FB pakai Al-Banjari. Itu namamu berat mas bro. Muhammad Arsyad Al-Banjari, Muhammad Nafis Al-Banjari, Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari. Ente emang makai nama Al-Banjari cuman modalnya dua, ulun sama ikam. Yang dimuliakan Allah, inilah zaman. Saya hanya ingin bercerita bahwa mereka dulu pernah hidup dan pernah punya nama, dan nama mereka sampai hari ini kekal abadi. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Namanya, jangankan nama orangnya, nama kitabnya masih ada. Apa nama kitabnya? Sabilal Muhtadin. Setelah sampai ke Sabilal Muhtadin, baru datang cemas di hati saya. Nanti kalau saya mati, lalu ada orang kaya mau buat masjid, dibuatnya nama kitab saya, Masjid 37 Masalah Populer. Namanya tidak nama Arab. Wah, salah kasih judul saya dulu. Berarti sebelum mati nanti saya harus nulis satu buku pakai bahasa Arab, supaya nama itu yang dijadikan masjid nanti insya Allah. Yang mau bangun siapa? Pede sekali Ustaz ini. Dia ulama besar, wali Allah, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dibangunkan orang masjid. Jangan-jangan Ustaz Somad nanti pas meninggal dibangunkan orang patung. Patung pas sedang ceramah. Insya Allah tidak, karena Ustaz Somad sudah mengajarkan malaikat tidak masuk ke dalam rumah kalau di rumah itu ada patung. Jadi malaikat nggak masuk kalau di rumah ada patung, tidak. Makanya yang di rumahnya ada patung gajah, keramik mahal, diimport dari Tiongkok, patung gajah, hancurkan. Pulang dari sini, hancurkan. Sayang Pak Ustadz, tinggalkan belalainya aja. Dulu waktu nikah, di kamarnya ada patung burung, di muncung burung ada lampu tidur, burungnya utuh. Sepulang dari sini, tinggalkan muncungnya aja, yang lainnya hancurkan. Sayanglah Pak Ustadz. Sayang mana? Sayang patung tempat setan, atau sayang malaikat tidak masuk dalam rumah? Malaikat tidak masuk. Wah, kalau gitu saya pertahankan aja Pak Ustadz patung ini biar panjang umur. Yang tidak masuk itu malaikat rahmat, malaikat maut masuk. Oleh sebab itu maka ini anak-anak kita mesti dididik, apa yang layak di rumah, apa yang tidak layak. Andai. Ini guru-guru kita sekarang, guru Juhdi, guru Bakir, Syekh Nuruddin Marbu Al-Makki Al-Banjari, dan guru-guru yang lain yang tak dapat saya sebutkan, mohon maaf, Al-Fakir tak dapat menyebutkan. Mereka ini rata-rata umurnya hampir 60, dan umur Nabi Muhammad 63 tahun. Andai mereka nanti meninggal, apakah ada penggantinya? Ternyata penggantinya sudah siap, luar biasa. Qori kita Ananda Muhammad Rizqan, nasional juara 1, di Turki juara 3, dikumpulkan seluruh qori di dunia, beliau juara. Bayangkan itu. Andai ada musabaqah dunia akhirat, mungkin juara 6. Luar biasa. Ingat, Kalimantan bumi religius, yang ngomong bukan saya, Pak Gubernur. Maka kalau ada orang Kalimantan yang nggak pandai ngaji, malam ini juga pindah provinsi. Ini bumi yang selama ini namanya pakai Al-Banjari, bangga di FB pakai Al-Banjari. Itu namamu berat mas bro. Muhammad Arsyad Al-Banjari, Muhammad Nafis Al-Banjari, Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari. Ente emang makai nama Al-Banjari cuman modalnya dua, ulun sama ikam.
Enak aja. Kalau cuman modal itu saya pun sudah punya. Perlu ilmu kafaah syar'iyah, tapi insya Allah masa depan itu ada di tangan. Dari mana? Dari gambar yang terlihat tadi. Ini Pak Ustadz, tanah ini 1 meternya 4 juta. Luasnya berapa? 1,1 hektar. 4 juta 1,1 hektar berarti 40 miliar. Iya Pak Ustadz. Kaya sekali. Siapa yang ngasih? Ada orangnya. Namanya nggak boleh disebut, jaga kode etik jurnalistik. Di pinggir jalan, di tengah kota, ibu kota provinsi, tidak mau dibuat mall. Kenapa? Kalau dibuat mall tinggal, kalau dibuat pesantren mengalir. Ini sekarang banyak orang punya tanah dibuat mall, penjaga mallnya pakai rok pendek, dosanya ngalir. Bayangkan itu. Tapi kalau dibuat pesantren, anak-anak baca Quran, mengalir pahala ke makam, tidak putus. Sekarang kalau punya tanah, mau dibuat mall apa dibuat pesantren? Pesantren. Kamu punya tanah? Enggak. Kalau saya, andai saya yang punya tanah, saya buat 2. 1 mall, 1 pesantren. Mallnya dibuat di pintu, mall syariah. Setuju? Seluruh mall mesti pegawainya pakai pakaian syariah, karena Anda tinggal di bumi religius. Bisa? Siapa yang buat peraturan? Pak Gubernur buat peraturan? Gak bisa. Andai Pak Gubernur mengeluarkan peraturan, bila Anda tinggal di bumi religius Kalimantan Selatan, Al-Banjari, maka Anda harus seluruh karyawan pakai rok panjang bersyariah. Maka semua yang pakai rok pendek akan unjuk rasa. Potong rok panjang, potong rok panjang, potong rok panjang. Pak Gubernur akan diunjuk rasa. Tapi ada yang bisa membuat negeri ini tetap religius. Orang tidak berani unjuk rasa ke dia. Apa itu? Perda, peraturan daerah. Syukron. Lihatlah betapa kabulnya doa orang tinggal di bumi religius. Belum berdoa langsung datang tisu. Kenapa? Nampak keringat Ustaz. Masjid ini kipasnya sudah banyak. Kenapa kita tetap panas? Ini over capacity. Kita di dalam ini sekarang sedang rebut-rebutan oksigen. Makanya kalau ada yang terasa sesak napas, lagunya setengah napasku pergi. Tapi insya Allah semuanya bernilai jihad fisabilillah insya Allah. Ma'akal tafa ablaita, yang kau makan busuk. Wa malabista fa ablaita, yang kau pakai lapuk. Yang kau makan busuk. Saya baru sampai di Banjarmasin, langsung dikasih makan 2 piring. Sebelah kiri nasi kuning, sebelah kanan lontong. Lontong atau soto Banjar. Sudah 3 kali saya makan selama ini. Nampaknya kalau seminggu di sini gemuk. Yang kau makan busuk Abdul Somad. Yang kau pakai, belum pernah perasaan Ustadz Somad ceramah pakai baju seindah ini. Ini khas dari Banjarmasin. Ini khas. Udah diambil foto, udah. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk, yang kau sedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Punya uang, bangun rumah besar, 4 lantai, setiap kamar ada kamar mandi di dalam, keramiknya mahal, ninggal. Apakah rumah besar itu mau menerima jenazah kita? Tidak, tinggal semuanya. Belikan mobil yang mewah, tinggal. Tapi yang kau sedekahkan 2 sak semen untuk pondok pesantren, itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Besok pagi
langsung pergi ke amanah umat Banua, langsung tanya ke mereka, berapa lokal yang perlu, berapa semen, berapa batu, berapa keramik, berapa kerikil, berapa bata. Bapak mau nyumbang? Enggak, nanya aja. Assalamualaikum Pak Kiai, Kiai Haji Zainuddin LC. Ya, berapa di sini anak yang tahfiz Quran? Ada 40 orang. Keluarkan, saya mau kasih makan mereka. Semuanya Pak? Enggak, 2 orang aja. Tentu sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Biasanya saya kalau udah cerita sedekah, itu datang panitia nyebarkan kotak. Ternyata di Banjarmasin orang sedekah tidak pakai kotak lagi, langsung pakai kartu gesek. Transfer. Rupanya ada yang transfernya pakai SMS banking. Begitu sudah transfer nangis. Pak, jangan terlalu haru Pak, Allah masih panjangkan umur Bapak. Bukan itu Pak Ustadz, salah pencet. Salah kenapa? Mau ngasih 1 juta, terpencet nolnya 7. Yang sudah sempat mencet 7 berarti kan 10 juta. Jangan menyesal, karena Allah ingin engkau beramal soleh. Mana kotak-kotak? Sebarkan untuk pembangunan. Kita malam ini datang 4.000 orang, 40.000 orang. 1 orang ngasih 10.000, 10.000 kali 40.000 berapa itu? Memang kalau ngitung duit ini banyak yang lupa ya. 10.000 kali 40.000, 400 juta terkumpul malam ini. Bisa untuk 4 lokal. Besok-besoknya lagi, insya Allah. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Kotak-kotak sudah tersebar. Kotaknya jangan di bawah saja, di atas. Karena memang yang di bawah ini yang punya uang, tapi yang megang dompet yang di atas. Betul? Ini yang di bawah ini bisa dicek paling 2.000, 5.000, 2.000, 5.000. Karena yang atas itu ngatakan, Mas, kamu 5.000 aja ya. Nanti kalau banyak-banyak kamu kawin lagi. Enggak, bergurau, bercanda. Tapi yang megang kotak jangan cuman ke bawah saja. Karena ikan-ikan yang besar itu di sini. Betul? Di sini. Ikan hiu. Kalau ini ikan haruan aja ini. Ikan paus sini. Coba sebelum mereka permisi buang air kecil. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mati kita, anak-anak ditahfiz Quran, baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Menetes ke makam kita seperti tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Kita akan mati Pak. Saya Abdul Somad, lahir 1977, umur sekarang 42, walaupun kelihatannya seperti 22. Saya sudah hitung-hitung, insya Allah mati umur 63 tahun ikut Nabi Muhammad SAW tahun 2040. Saya cuma bisa ceramah ini 21 tahun lagi. Itu pun kalau umur panjang. Dulu, Mak, kakek meninggal umur berapa? 70. Paman meninggal umur berapa? 80. Sekarang si Anu meninggal umur berapa? 45. Kenapa? Makan kambing kumat mati. Si Anu meninggal kenapa? 40. Kenapa? Minum teh manis, kena diabetes meletus, mati. Si Anu meninggal kenapa? 25. Loh, umur 25 kok mati? Bawa sepeda motor, ngebut, nggak pakai helm, jatuh, meledak kepala.
mati. Oleh sebab itu sebelum berangkat pakai helm, yakinkan bunyi klik baru jalan. Iklan Kepolisian Republik Indonesia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya kotak tidak ada yang berani membawa ke atas. Kalian jangan takut, karena mereka ini semuanya orang baik-baik, betul? Masyarakat religius, baik, sopan santun, tata krama. Kullu mri'in ta'tazil li sadaqatihi. Setiap orang akan bernaung di bawah sedekah. Malam ini kita bernaung di bawah kubah yang cantik dan indah, kubah Masjid Sabilal Muhtadin. Tapi nanti sampai masanya kubah ini akan tercabut. Wa takunul jibal kal ihnil manfush. Kubah akan tercabut seperti bulu kambing yang dihembus angin, hilang. Lalu kita bernaung di mana, Bu? Kita bernaung di mana, Pak? Kita akan bernaung di bawah sodakoh kita. Kalau ada yang memasukkan uang ke kotak ini ajaib, saya lihat. Kalau yang dilemparkan uang 100 masuk dia, tapi kalau yang abu-abu keluar dia. Ustadz jangan menyepelekan Ustadz. 2000 perak pun kalau ikhlas dia akan sebesar bukit Uhud di akhirat. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi kau tetap akan dibalas di hadapan Allah. Jantung saya mulai berdegup tidak normal karena kotak mulai mendekat ke saya. Tadi awalnya normal, ini Ustadz yang cuma pandai ceramah aja Ustadz. Ustadz juga mesti nyumbang lah, betul. Mohon maaf, jangan takut saya narik kain, saya pakai celana panjang. Kenapa Ustaz pakai sarung? Menghormati para tuan guru di belakang. Masya Allah. Tengok tuh, berapa sumbangan Pak Gubernur. Karena udah banyak, jadi saya sikit aja. Ini untuk beli semen. Untuk beli semen, nanti semennya buatkan lokal. Tapi saya tidak perlu ngontrol mentang-mentang semen. Nanti saya tanya, mana semennya? Mana? Yang semen kemarin mana? Yang keramik kemarin. Setelah nampak ini keramiknya Pak, langsung tulis Abdul Somad. Jangan, karena catatan malaikat sudah. Inna alaikum la'afizin. Bersama kalian ada malaikat kiraman katibin. Jangan dipoto Pak, nanti kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Saya di mana-mana ceramah pakai sarung. Kata Pak Gubernur ini bumi religius. Di sini ulama-ulama pakai bujubah, pakai sarung, maka saya pakai sarung. Tapi cemas juga saya kalau ditarik jamaah sarung ini nanti. Makanya udah siap-siap celana panjang di dalam. Nah, keluar dari sini nampaknya perjuangan luar biasa ini. Lautan manusia. Tapi insya Allah setelah acara ini tenaga mereka sudah mulai berkurang. Karena orang kalau duitnya udah keluar dia lemas. Pas pulang nanti nyantai aja semuanya. Pulanglah Pak Ustadz, kami udah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Allahumma ati munfiqan halafa. Orang yang bersedekah beri dia ganti ya Allah. Yang bersedekah beri dia ganti ya Allah. Begitu dalam hadis. Malaikat yang mendoakan. Yang enggak bersedekah, yang ketika kotak tadi lewat pura-pura. Begitu kotak sudah lewat, ingat apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan halafa. Yang tidak mau bersedekah, Allahumma ati mumsikan talafa. Yang tidak mau bersedekah, beri dia kebinasaan ya Allah. Istrinya akan dilarikan senior, senang istri orang. Suaminya akan dilarikan pelakor, pengganggu laki orang. Bukan saya mendoakan, malaikat mendoakan. Dah, kalau mau hilang bala, masukkan duit, segera. Saya tidak maksa.
Innama anta munzir, hai Abdul Somad, engkau hanya membacakan ayat, membacakan hadis, membacakan sabda, membacakan firman. Masalah orang sedekah nggak sedekah terserah. Saya cuma mau cerita aja. Boleh Ustadz cerita? Ada orang pelit, bin bakhil, bin kedekut, bin neket. Lalu dia pergi ke ATM, dia masukkan. Pas keluar dari ATM datang orang menepuk bahunya. Tatap mata saya, tatap mata saya. Berapa pin Anda? Langsung dia kasih pin, langsung dia pergi terbodoh, terpukau, kena sihir, magic, santet. Langsung begitu dicek saldo, 0, hilang. Siapa yang nggak ngasih? Tengok besok. Saya bukan nakut-nakut, tidak, cerita aja. Ada lagi, satu lagi. Mau dengar cerita? Kaya. Datanglah sahabat kami ke pesantren, tempat pengumpulan zakat. Gimana Bapak petugas amil zakat? Ya, kita pergi ke rumah orang kaya. Ayo Pak, kami lihat Bapak ini kaya, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Kelihatannya Bapak sudah layak ini untuk berzakat. Mohon maaf adik-adik petugas zakat, ini kalian lihat aja saya kaya. Mobil saya ini masih utang 2 miliar. Ini rumah masih utang 5 miliar. Jadi saya masih banyak utang. Nantilah kalau udah lunas ini insya Allah ya. Kalian pulang aja, pulang. Gak sampai setahun Pak, gak sampai setahun Bu, datang dia ke kantor BAS, Badan Amil Zakat. Teman-teman kami melihat dia datang, alhamdulillah. Ternyata dia sudah taubat. Alhamdulillah. Silakan masuk Pak, silakan masuk. Bapak mau bayar zakat? Gini adik-adik, ada nggak zakat untuk saya? Nggak sampai setahun, hilang, nggak ada barokahnya. Nah, maka siapa yang belum masukkan uang ke kotak tadi, lihat aja nanti. Bapak setiap dapat uang beli tanah, dapat uang tabung, dapat uang transfer. Untuk apa? Untuk bangun rumah macam istana. Setelah rumah bangun, mobil mewah. Setelah mobil mewah, jam mahal. Ingat, ketika engkau meninggal, rumahmu yang besar akan diambil oleh brownies, brondong manis. Mobilmu yang mewah akan dijual anakmu. Istrimu akan punya suami yang baru. Engkau tinggal terbujur dimakan cacing tanah. Gimana? Masih pura-pura lupa bawa dompet? Ustadz dari tadi ceritanya nggak enak terus. Laki-laki aja yang mati. Oke, kalau gitu kita robah ceritanya. Sekarang perempuan mati. Ibu dapat uang beli cincin, dapat uang beli permata, dapat uang beli intan hitam, dapat uang beli ranting, dapat uang beli rantai. Semua sudah pakai gelang kaki. Kerincing, kerincing, kerincing. Tiba-tiba ibu minum kopi pagi, mati. Ini minumnya kopi Mirna. Bapak mulai membuka lemari, mengumpulkan cincin ibu, gelang ibu, rantai ibu, berlian ibu. Untuk apa? Mereka sudah senyum Bu. Mereka sudah senyum. Lihatlah, yang senyum hati-hati. Istri ngerekam dari atas. Nah, awas pulang nanti. Saya tidak ngajak, saya tidak melarang, saya tidak nyuruh. Tidak ada saya bilang bersedekahlah, bersedekah. Nggak ada, nggak ada, nggak ada saya suruh. Yang mau sedekah silakan, yang nggak mau ya nggak apa-apa, silakan, silakan. Besok tengoklah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Anak-anak 40 penghafal Quran tiap hari petang, pagi dan malam mendoakan, ya Allah, orang yang bersedekah ini berikan dia keberkahan hidup,
jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, panjangkan umurnya, murahkan rezekinya, matikan dia dalam keadaan husnul khatimah. Doa anak-anak yang hafal Quran, yang tak berdosa, menembus pintu-pintu langit. Malaikat membawa doa itu, Allah mengabulkan. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu. Wa yutsabbit aqdamakum, di saat kaki tak bisa tegak berdiri, di saat kaki terhuyung jatuh patah, ada kaki yang ditolong Allah. Kalau sudah Allah yang menolong, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu di belakang ada kaligrafi. Kaligrafi apa itu Pak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim, wal asr, demi masa. Pagi berubah siang, siang berubah petang, petang berubah malam. Berakhir waktu anak-anak, remaja, muda, tua, mati. Innal insana lafi khusr. Semua yang hadir ini rugi. Bapak-bapak yang ganteng rugi, yang jelek rugi 2 kali. Bapak-bapak yang kaya rugi, yang miskin rugi 2 kali. Sudahlah, dunia morat-marit, akhirat tunggang langgang. Illa, masih ada pengecualian, bukan not exception, tanpa pengecualian. Ada yang tidak rugi. Illalladzina amanu. Yang tidak rugi itu yang pertama, beriman. Alhamdulillah, insyaallah kita semua yang hadir ini beriman. Amin. Wa amilus shalihat, beramal soleh, bukan soman. Yang ketiga, wa tawassaw bil haq. Hari ini saya sedang mengajarkan wa tawassaw bil haq. Apa itu hak? Bahwa kalau kau tolong agama Allah, Allah menolongmu. Apa itu hak? Bahwa kalau kau bersedekah, Allah akan menolongmu saat sakratul maut. Shadaqatus sirri tadfa'u mitatas su'. Sedekah menolak mati su'ul khatimah. Tiap hari, tiap petang kita berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil wala takhtim alaina bi su'il. Bagaimana cara menolak su'ul khatimah Pak Ustadz? Berdoa sudah Pak Ustadz? Ada cara menolak su'ul khatimah dengan cara bersedekah. Anak muda meninggal di belakang makam Ibrahim. Ini makam Ibrahim, dia meninggal di belakang dalam keadaan bersujud, pakai pakaian ihram, selesai tawaf dalam Masjidil Haram. Bersujud dalam Masjidil Haram, di belakang makam Ibrahim, sedang berwudu, habis tawaf. Ini kematian yang paling indah. Ditanya keluarganya, dia siapa? Bukan ulama, orang tua, masih anak muda. Siapa dia? Pegawai biasa. Kenapa Allah beri dia kehormatan mati di tempat mulia, husnul khotimah, suci, bersih dari dosa? Kenapa? Apa amalnya? Seminggu setelah dia meninggal, datang janda membawa anak yatim. Janda ingin mengucapkan bela sungkawa, kami mohon maaf. Ini anak ibu, setiap gajian 1/3 gajinya selalu dia sedekahkan untuk makan anak-anak saya. Rupanya itu balasan Allah bagi mereka yang bersedekah, husnul khatimah. Makanya nanti kalau ada di antara bapak yang meninggal, seminggu setelah itu ada datang janda, datang, itu tanda-tanda husnul khatimah. Betul? Tidak betul. Tanya dulu, ibu datang kemana? Mengapa? Saya datang kemari. Ada apa? Ini anak almarhum.